Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah channel Nasri Dipenta. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat daftar hadir secara otomatis untuk perangkat desa, dan kita juga akan membuat rekap daftar hadirnya secara otomatis yang akan dikirim ke pihak kecamatan. Ini sangat dibutuhkan untuk para perangkat desa, khususnya untuk kaum umum. Jadi sebelum itu, putar dulu intronya. Baiklah teman-teman, ini file daftar hadirnya, jadi langsung saja kita buka. Nah, di file daftar hadir ini ada beberapa sheet. Nah, kita bagi saja sheetnya menjadi 3 bagian, yakni rekap daftar hadir, terus surat pengantar, dan bulan dari daftar hadir ini, dari Januari sampai Desember, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ingin mengumpulkan daftar hadir ke pihak kecamatan, itu ada 3 yang kita kumpulkan. Yang pertama itu tentunya daftar hadir bulan yang bersangkutan, misalkan bulan Februari. Daftar hadir ini bisa kita isi dengan titik ataupun tanda tangan ataupun paraf seperti itu. Setelah itu rekap daftar hadirnya, tentu rekap daftar hadir bulan Februari tersebut. Setelah itu tentu menggunakan surat pengantar. Nah, ini surat pengantarnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengisinya ini? Ini sudah saya bikin otomatis ya teman-teman. Misalkan di sini ini kan di rekap daftar hadir ini di yang utamanya di sini ya teman-teman. Kita ngisinya nanti di rekap daftar hadir ini saja. Untuk yang berikutnya ini sudah saya bikin otomatis seperti itu. Nah, di sini ada rekap daftar hadir. Terus di sini ada kantor Rio Dusun Rambah. Ini juga bisa kita ganti dengan kantor Desa Bukit Kemang atau kantor Rio Dusun Tebing Tinggi Uleh. Bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada bulan. Ini bulannya sudah saya bikin list. Ini dari Januari sampai Desember sudah ada di sini. Terus di sini tahun. Terus di sini ada alamat. Ini kegunaan alamat ini untuk di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk di bawah sini, ini karena di sini menggunakan rumus seperti itu. Ini di sini itu kan ada 1 Februari 2022, ini otomatis juga. Kalau misalkan di sini Januari, ini otomatis di sini berubah menjadi 1 Februari 2022. Kalau misalkan di sini Februari tentu menjadi 1 Maret 2022. Nah, kalau misalkan di sini itu Desember, nah Desember tentu di sini akan berubah menjadi 1 Januari 2023 karena di sini 2022 seperti itu. Ini sudah otomatis. Selanjutnya di sini, nah ini di sini nama, ini namanya silakan teman-teman ganti saja namanya. Nah, untuk NIP atau NIPD-nya juga silakan diisi atau diganti saja. Selanjutnya di sini ini bukan kosong ya teman-teman. Ini saya isi dengan tanda spasi. Kenapa saya isi dengan tanda spasi? Agar di sininya itu juga kosong ya teman-teman, di bawah sini. Nah, ini di bawah sini kosong. Kalau ini diisi, bukan diisi sih, kalau di sini kita bikin kosong, tentu di sininya nanti akan berubah menjadi 0 seperti itu. Sama halnya dengan yang di sini juga, ini saya ketikkan kosong. Bukan kosong sih, saya ketikkan spasi di sini. Bisa 1 spasi, 2 spasi atau seterusnya seperti itu. Nah, untuk jenis kelamin ini juga sudah saya bikin list. Laki-laki dan perempuan tinggal kita pilih saja. Untuk jabatannya silahkan diisi. Selanjutnya di sini untuk rekap hari kerja dan hari hadir. Di sini hari kerjanya, jika hari kerjanya itu kita hitung saja di bulan, misalkan bulan Januari nih kita mengumpulkan daftar hadir bulan Januari. Kita hitung saja hari kerjanya ini 5, 5, 5, 5, 20, 21. Berarti hari kerjanya itu 21. Berarti kita isi di sini hari kerjanya 21. Ini manual ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada hari hadir. Hari hadir ini tentunya sudah menggunakan rumus, artinya F11 ini, F11 dikurangi dengan hari kerja dikurangi dengan ini jumlah ketidakhadiran seperti itu. Maka dapatlah hari hadirnya. Misalkan di sini, nah di sini sudah otomatis. Misalkan kita rekap nih bulan Januari ini kita rekap. Ini saudara ini misalkan izinnya 1 kali, misalkan seperti itu. Terus sakitnya 3 kali. Terus berarti di sini jumlah keseluruhannya ada 4. Tentu di sini akan berubah menjadi 17. Berarti hari hadirnya cuma 17 karena 21 dikurang 4 tentu 17. Nah, di sini langsung juga otomatis menjadi kehadiran persenannya menjadi 81%. Untuk rumus absen, bukan absen sih, rumus persen ini itu hari hari hadir per hari kerja dikali dengan 100%. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bawah sini kalau misalkan jumlah perangkatnya ini banyak, ya tinggal di copy saja rumus yang di atas ini ke bawah. Nah, rumus yang di atas ini copy saja ke bawah. Ini rumus juga, copy saja ke bawah.
Ini cuma strip-strip biasa saja. Ini rumusnya copy juga ke bawah. Terus ini mah. Ini kok F1 sih? Oh, ini salah nih. Nah, tuh kan saya juga salah nih. Nah, seperti itu. Nah, copy saja ini ke bawah. Ini tiap bulan ini diubah-ubah ya, teman-teman. Hari kerja ini tergantung dengan bulannya. Misalkan kalau bulan Januari tadi 21 hari, kalau bulan Februari coba kita cek. Nah, ini 3 5 5 ini 5 berapa berarti? 13. Bukan, 18. Berarti ini cuma 18 hari seperti itu. Berarti bulan Februari hari kerjanya cuma 18 hari. Tentu ini kita isi menjadi 18. Bukan ya, di sini kita isi menjadi 18, terus di sini kita isi saja berapa gitu. Nanti akan terjumlah hari hadirnya. Sorry teman-teman, batuk. Terus di sini juga sudah otomatis. Ini untuk rekapnya cukup mudah ya teman-teman, karena sudah otomatis. Di sini di bawah sini ini biasa keterangan saja. Terus di sini ini biasanya petugas daftar hadir ini kaum umum. Ini sudah langsung saya ketik. Terus di sini sudah menggunakan rumus dari atas juga sih ya. Terus di sini yang menggunakan rumus ini cukup panjang rumusnya. Kita coba cek. Nah, itu kan cukup panjang rumusnya. Yang jelas C7 itu dari alamat tadi saya ambil. Terus bla bla dan seterusnya. Artinya ketika di sini Desember tentu ini akan berubah menjadi 1 Januari 2023. Seperti itu sih, itu rumusnya. Terus selanjutnya kita coba cek di surat pengantar. Nah, ini surat pengantar. Di sini surat pengantarnya ini saya ambil dari rekap daftar hadir juga, dari sheet 1 ini, sheet rekap daftar hadir. Terus di sini silakan teman-teman ganti saja untuk kopnya. Kalau mau bikin email silakan email, kalau tidak silakan dihapus. Kodenya juga batuk ya. Kodenya juga silakan diganti kalau mau ganti. Terus surat pengantar ini ada nomor surat, silahkan dibikin. Terus di sini yang paling penting nih, ini juga menggunakan rumus. Ini kan laporan daftar hadir kantor Rio Dusun Rambah. Di sini ini proper ini untuk membuat tulisan ini menjadi huruf kecil. Terus laporan daftar hadir ini dari sini, dari sini. Terus selanjutnya di sini ada rekap daftar hadir, tentunya ambil dari sini nih, dari kolom ini. Kalau misalkan kita ganti ini menjadi, coba kita ganti ya, kantor desa, kita ubah jadi huruf kapital dulu, desa apa ya, desa Bukit Kemang, misalkan seperti itu, desa Bukit Kemang. Nah, tentu di sini akan berubah menjadi langsung laporan daftar hadir kantor desa Bukit Kemang, seperti itu, bulan Desember tahun 2022. Karena di sini bulan Desember tahun 2022. Ini sudah otomatis seperti itu. Nah, di sini di bawah sini ini juga sudah otomatis. Nah, di sini juga tuh kan di bawah sini juga untuk NIP-nya juga sudah saya bikin otomatis. Karena di sini NIP-nya jadi kosong. Selanjutnya untuk bulan Januari. Nah, untuk bulan ini ya manual saja ya teman-teman untuk dibikin. Itu silakan teman-teman cek kalender. Nah, di sini untuk tanggal merahnya tentu hari Sabtu dengan hari Minggu silakan teman-teman blok seperti ini. Misalkan tanggal 4 dengan tanggal 5 hari Sabtu sama hari Minggunya tinggal teman-teman blok. Setelah di blok tinggal diwarnai saja. Untuk yang di sini silahkan ubah jadi warnanya warna putih kembali seperti itu. Ini saya rasa teman-teman sudah bisa lah. Ini tentunya ini sudah otomatis juga ya teman-teman, karena ini dari sheet rekap daftar hadir. Nah, ini kan kalau teman-teman ganti dari sini ini otomatis juga sudah terganti semua seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada keterangan hari libur. Ini kan itu tahun baru 2022. Nah, silahkan teman-teman tambah saja di sini kalau misalkan ada hari libur lain di sini. Tinggal teman-teman insert saja seperti itu. Tinggal teman-teman ketik hari libur lainnya seperti itu ya. Terus di sini ada keterangan ketidakhadiran, ini biasa diketik biasa. Terus di sini juga sudah menggunakan rumus. Nah, itu kan untuk mengetahuinya Rio-nya ini sudah ada rekap dari sini, dari daftar hadir. Ini juga sudah. Nah, itu kan sudah direkap dari daftar hadir ini juga. Nah, ini sudah direkap. Jadi teman-teman kalau mau ngeprint ini itu silakan teman-teman print per bulan. Ini misalkan bulan Januari silakan print, terus bulan Februarinya di sini. Nah, ini silakan di print juga. Ini ada keterangan hari liburnya ada 2. Seperti itu. Ini juga akan otomatis. Di atas ini juga akan nanti otomatis karena tadi saya ganti jadi kantor desa Bukit Kemang, tentu di sini akan berubah juga menjadi kantor desa Bukit Kemang seperti itu. Nah, di sini bulan Februari tahun 2022 ini cuma tahunnya saja yang saya bikin rumus sebenarnya. Ini kan
bulan Februari tahun 2022. Kalau misalkan di depan ini kita ganti jadi tahun 2023, tentu di sini akan berubah juga menjadi tahun 2023. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan di mana lagi? Di bulan Desember. Nih, bulan Desember. Nah, ini sudah diwarnai juga. Ini sudah juga. Terus di sini juga ada keterangan hari liburnya. Kalau mau ditambahkan misalkan ada keterangan hari libur lain, silahkan ditambahkan. Ini juga menggunakan rumus. Terus di sini tanggalnya 1 Januari 2023. Ini sudah menggunakan rumus juga. Nah, seperti itu. Saya rasa ini cukup memudahkan pekerjaan kita untuk membuat absen untuk perangkat desa. Semoga membantu saja ini teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin filenya, silakan di-download di deskripsi video. Nanti saya masukkan linknya, link downloadnya seperti itu. Kalau untuk rekapnya ya tentu manual di sini. Jadi teman-teman bisa print dulu, kita edit dulu di bulan Januari, Februari sampai Desember. Terus setelah absen ini selesai, kita bikin rangkap 2 seperti itu. Nanti setiap bulannya tinggal kita rekap saja di sini. Tinggal kita ganti, misalkan mau rekap bulan Juni misalkan seperti itu. Tinggal kita ganti ini menjadi Juni, terus tahunnya sudah, ini sudah, tinggal kita hitung hari kerjaannya berapa. Terus di sini tinggal kita isi saja, izin, alfa dan sebagainya. Tentu nantinya langsung otomatis menjadi di sini persenan kehadirannya langsung otomatis. Setelah itu di sini tinggal kita isi juga. Ini tadi udah otomatis ya. Ini udah otomatis seperti itu. Mungkin hanya itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman ingin belajar dan ingin cari-cari referensi untuk membuat atau belajar Excel, silahkan pakai atau belajar dari file Excel ini. Mungkin saja membantu seperti itu. Kalau ada kekurangan atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, silahkan diedit saja, tidak jadi masalah juga. Ini tidak saya kunci ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin kunci, sebaiknya sih dikunci. Nah, saya juga lupa ini memproteknya. Silahkan dikunci saja agar rumus-rumus ini tidak terganggu seperti itu. Mungkin hanya itu saja, dan semoga videonya bermanfaat. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.